laki-laki. Ya, tapi bro, kita lebih sering santai ta, berbagi pengalaman. Karena mungkin sedikit yang akan saya bagikan akan sangat berkesan nantinya insya Allah untuk kita kedepannya menjalani pergaulan tak ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkarnain M. Said SOS. Aktivitas sekarang saya memulai beberapa usaha. Yang pertama ada usaha yang disebutkan tadi oleh guru saya Ustadz Hamka, yaitu Pusat Madu Sulawesi. Jadi saya memulai usaha itu di tahun 2020. Kemudian yang kedua ada usaha budidaya lebah Bilaya Birfarm. Kemudian yang ketiga di bidang F&B saya ada kedai kopi namanya Rumah Teduh Indonesia. Kemudian yang alhamdulillah kita baru gagas lagi ini 2 tahun belakangan ini, yaitu travel umroh. Namun sebelum saya memulai semua usaha itu, saya akan bercerita sedikit ya, bagaimana awal mula saya bertemu dengan Ustadz Hamka. Mungkin sudah disampaikan bahwa dulu sebelum saya memulai usaha, saya adalah orang yang paling tidak ada apa-apanya, paling merasa frustasi ya. Alhamdulillah saya lahir di keluarga baik-baik ya. Saya juga disekolahkan di sekolah baik-baik. Saya alhamdulillah SMP di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah ya. Jadi saya di sana belajar tentang ilmu Al-Qur'an, mungkin sama seperti teman-teman sekalian. Saya juga belajar tentang ilmu hadis, kemudian saya belajar menghafal Al-Qur'an. Dan di masa SMA, qadarullah, saya begitu terpapar dengan pergaulan saya ya, sehingga di masa kuliah setelah saya mencoba banyak pergaulan dan qadarullah saya harus ditangkap karena tersandung kasus narkoba. Ya, jadi awal mula saya mengenal narkoba dari teman ya. Mungkin banyak di antara kita yang bergaul. Jadi yang mau saya tekankan atau titik beratkan di sini, jangki pernah merasa aman dengan pergaulan tak sekarang. Kita masih berjalan, boleh jadi sekarang teman tak baik-baik semua. Makanya ketika ada teman tak yang baik, pertahankan ki. Karena saya dulu SMA, SMP juga begitu. Temanku penghafal Al-Quran, saya hafal beberapa juz surah, saya hafal beberapa hadis, bahkan saya biasa ceramah. Namun ketika SMA, saya bertemu dengan orang-orang yang sangat mendominasi ya. Dia sangat mempengaruhi saya, dan begitulah masa kita muda, semua kita akan melewati. Makanya dari sekarang harus siap lewati itu. Mungkin sekarang kita anggap baik, enggak saya enggak begitu jar. Kalau teman tak 10 orang tidak begitu, mungkin boleh jadi enggak begitu ki. Tapi kalau mungkin keluar ki dari sekolah ini, masuk ki di perkuliahan itu luar biasa sekali ki pengaruhnya. Semua orang dari berbagai daerah datang. Kalau hari ini ada yang merasa jago di sekolahnya, keluar ki dari sekolah tak masuk ki perkuliahan, kita lihat siapa yang jago. Karena saya sampaikan ki, semua bajingan berkumpul di situ. Betul. Jadi saya ini kadang orang-orang yang merasa mau nggak coba nakal-nakal, karena dulu hanif sekali kak, lurus sekali kak. Coba-coba deh, coba-coba mulai dari rokok. Ya mungkin sekarang ya kelihatan banyak sekali wajah-wajahnya yang smoking toh. Ya. Kelihatan juga mungkin teman-temanku bro-broku di sini ada yang mulai juga topsi kah, sinte banyak wajar gitu. Nggak bisa kipungkiri ki. Sekarang pergaulan jangankan ki di masa SMA, di masa SD saja itu di kompleksku ada. Itu pengaruhnya kenapa? Karena saya dulu membuat circle atau membuat pergaulan yang begitu buruk. Sehingga kenapa saya semangat untuk mendakwakan untuk berubah ki bro. Sadari ki. Kalau kita belum coba, maksudnya tadi sudah disampaikan ki, didoakan ki sama Ustadz Hamka, jangan sampai nak ceramahi ki di rutan.
Saya keadaan paling buruk yang saya hadapi itu di rutan nih. Tidak ada sekali nih apa-apanya. Bayangkan saya masuk rutan, ketemu sama semua preman yang paling nakal nih. Kalau merasa ada yang nakal di luar, belum pi masuk di penjara, belum pi nakal. Karena di dalam itu yang betul-betul nakal itu Mia rajanya. Masuk di dalam, saya kira saya dulu bajingan. Saya bilang, saya bajingan ini, pakai narkoba semua. Kalau begal ji, ya sama teman-teman. Pas masuk di dalam, ketemu sama rajanya bajingan, dipanggil sini, duduk, mulai masuk. Ternyata tidak ada apa-apanya. Dan keadaan yang paling susah yang saya hadapi di dalam, di rutan. Itu yang bikin kak sekarang, kenapa kak mau begitu di? Enggak, bayangkan saya kecewakan orang tuaku. Saya dari keluarga baik-baik, tadi saya bilang saya disekolahkan baik-baik, menjadi penghafal Quran. Tapi karena circleku tidak bisa kak tolak teman-temanku. Makanya dari sekarang pilih teman tak. Dan itu akan naik level terus. Kalau sekarang kelasnya, dulu saya juga kelasnya coba-coba dari rokok bro. Setelah itu coba-coba yang organik yang disebutkan tadi. Kan biasa kita bikin pembelaan. Tidak ada yang diciptakan Tuhan sia-sia, termasuk ganja. Bagus sekali dalilnya. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia, termasuk ganja. Isap nih deh, karena ciptaan Tuhan ji. Mulai lagi dari pembeli dulu, pecandu. Mulai dari pecandu. Itu kalau kita gunakan narkoba bro, levelnya akan naik terus. Kalau sekarang ini seminggu sekali misalnya. Setiap malam minggu sama teman ceka-ceka deh, ada uang. Memang begitu ji pertama, ceka-ceka jeki tambah-tambah. Misalnya kayak minuman kalau minum ya sedikit-sedikit. Nanti itu akan terdistrak, bertambah dosista. Tidak mempan misalnya kalau minuman 1 botol, tidak mempan kalau 5 botol, dan begitu terus semakin narusak. Begitu juga narkoba. Tidak mempan kalau 1 lenting. Tidak mempan kalau seper misalnya terus bertambah sehingga napaksa untuk kenapa tidak sekalian saya jadi pengedar saja dari pertama make jeki terus kenapa tidak sekalian ngedar kadi. Kalau ngedar kak bisa kak menjual dapat uang, bisa kak pakai gratis. Begitu juga yang saya alami dulu karena temanku ini awalnya 50% baik, 50% bajingan. Iya. Karena saya berpikir kalau saya menjual ini banyak bajingan yang butuh sama saya. Akhirnya saya coba. Mulai menjual, terpancing teman. Apalagi kalau dari keluarga privilege dikit. Banyak memang uangnya orang tua tak. Hati-hati jangan pernah merasa aman. Jadi kalau ada orang yang banyak uangnya, banyak temannya, hati-hati manfaatkan jadi teman tak. Itu pecandu narkoba itu senang sekali dapat tolo-tolo orang yang banyak uangnya, pasti karena begitu jadi pergaulanku. Kalau ada anak baik-baik kita lihat banyak uangnya bapaknya, dimasuki, ditarik dikerjai bagaimana caranya itu anak itu ikut sama kita. Dikasih enak dulu, diajak naik mobil misalnya, diajak nongkrong, diajak ke pantai, sehingga masuk circle-nya, dihabisi Yang pernah merasa aman bro. Saya juga begitu dulu, sampai akhirnya saya rasa namanya penjara, tempat yang paling menurutku paling setengah mati dalam hidupku. Waktu saya masuk 1 bulan gitu, penuh semua panu gatal-gatal badanku. Bayangkan. Di dalam ruangan 3x3 10 orang kak, tidak ada kipas angin. Hari ini kita tidur pakai AC, enak sekali bro. Di sana ndak bisa, biar kamu mau mengamuk, mau kau tinju dinding, mau pasang AC, biar berapa uangnya orang tua ndak bisa kau pasang AC. Tidak ada langkah, tidak ada kata menyesal. Kalau sampai tertangkap tidak ada pengulangan. Biar berapa banyak uangnya orang tua ndak bisa bro. Makanya saya sampaikan sebelum menyesal. Karena banyak dari kita ini memang sekarang masih gaya-gaya begini bergaul, laki-laki sama semua. Dulu begini semua gaya aku juga kayak kita. Perempuan juga jangan merasa aman, ya. Sekarang masih begini naik level pertemanan di perguruan tinggi,
ketemu ki cewek-cewek bajingan juga, dalamnya kerudung misalnya, dalam dibuka penuh tato. Makanya dari sekarang saya sampaikan ki, pelajari ki dan ingat ki apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita sudah coba namanya narkoba, tersandung kasus ini atau di dalamnya, susah sekali ki lepas. Saya di dalam penjara, ya, saya di dalam penjara, saya kira saya bakalan lepas dari itu. Ternyata peredaran, saya sampaikan gini, peredaran terbesar itu narkoba di dalam penjara. Bayangkan, siapa mau tangkap ki di dalam penjara maki disampaikan, disimpankan ki depan tak tabe bro, kita lagi. Bayangkan mi, mau maki ini baik, ditangkap maki, menangis orang tua tak bisa ki berpelukan. Di sana dia, kita di sini baku janjian ya ki. Bayangkan orang tua di sana bagaimana sakitnya itu. Tapi tidak bisa me. Mau ki mandi, saya pertamanya, saya ditangkap kemarin di Polres Pelabuhan selama 2 pekan. Setelah di Polres Pelabuhan sampai gatal-gatal mi badanku semua, pindah mi di BNN. Jadi orang tuaku ajukan untuk rehab. Kenapa? Karena dia beralasan kalau sudah mi direhabilitasi temanku ini, anakku ini sehat mi. Padahal bagi saya rehab itu bukan solusi yang pasti. Kesadaran diri tak dulu, mindset tak, cara berpikir tak tentang ini barang yang kita harus pahami bahayanya. Kalau sedikit, saya alhamdulillah sedikit 2 tahunan jadi penjara. Ada temanku yang sama-sama kebajingan dulu merasa, sekarang ditangkap 10 tahun. Kutanya ji, kau lebih bajingan bro, selamat. Nggak apa-apa ji, saya 2 tahun aman mak. Berhenti mah jadi bajingan Ustaz. Karena saya rasa 2 tahun itu ada deh, susah sekali me. Saya tanya ki, hari pertama saya ketemu air setelah di penjara itu mungkin sekitar 1 minggu. Saya ke hutan, mau mandi saudara. Ada nih sabun saya bawa. Begini mah di kamar. Nah bilang ketua kamar, ndak mandi ku tono. Ndak pika. Anu di sana airnya dia. Piko mandi dulu di sana di ujung. Oh iya, saya bawa tasku, bawa mie odol semua. Sampai ke di WC-nya di rutan, baru saya lihat masuk penuh mie sampah di situ. Sampahnya orang narkoba di situ, makan apa. Luar biasa deh. Dalam hatiku kutanam memang tidak bakalan mau lagi begini. Karena tidak pernah kerasa dalam hidupku begini. Saya mau masuk, mohon maaf di, bayangkan orang berak tidak nak kunci pintunya di situ sudah. Tidak ada sekali adabnya orang sana. Pokoknya maunya bebas bros. Kenapa? Sama-sama ki bajingan. Saya mau buka pintu panas ki. Bayangkan dia boker, kita lihat, masukku saya tutup saya. Tapi bagi dia, panas bos. Jadi jangan saya maaf tadi. Sedikit saya gambarkan gini, jangan sampai begini. Saya bilang oke, siap, toleransi. Jadi yang pertama ada sampah banyak, aman. Tah? Yang kedua lewat WC-nya kan bilik-bilik, orang boker, aman. Pas yang kedua di depan orang mandi-mandi, senang semua nih. Pas saya lihat, dia mandi di kolam, yang di dalam kolam ada orang mandi di situ, baru diambil air. Baru airnya seperti air kolam ikan lele, hitam kuning, tapi mau dia apa? Nggak ada itu air, nggak ada pilihannya. Jadi di rutan itu tidak ada pilihanmu. Pilihanmu sekarang ji, mau kau sadari atau tidak. Tapi kalau ada yang mau coba-coba, yang penting saya sudah sampaikan kok bro, nggak tahu sekarang lebih parah mungkin. Jadi airnya begitu, mau tidak mau, bayangkan kau gosok gigi itu mami, Bismillah. Karena nggak ada pilihan, buruk sekali itu tempat. Masuk di dalam jam 6 pagi dikunci sampai jam 6 sore dikunci. Jadi sore masuk semua orang sampai pagi jam 8. Jadi di dalam kamar terus. Saya dulu 40 orang. Kalau tidur lurus begini. Jadi kalau saya masih anak baru tidur dekat WC, setiap ada orang keluar WC pasti basah kak. Gatal-gatal setengah badanku karena begitu nih sistem ospek. Kalau ada orang yang sudah makan tahanan lain lempar, awas bro, jatuh lagi piringnya. Bahaya.
Nah, setelah itu pindah naik level dah. Mulai ada kipas-kipasnya sedikit. Kalau yang kipas itu bos-bos punya. Jadi yang tahanan 10 tahun, 20 tahun, nah ada kipasnya. Tapi ya, kalau ada yang mau di penjara 10 tahun silakan pakai kipas. Kalau saya jangan dulu. Mulai dari situ masuk kolong. Nah, masuk kolong. Jadi dia ada tahapannya di dalam penjara itu. Mulai pinggir pagar. Pinggir pagar ini tidak boleh main HP. Jadi di dalam itu ada juga HP-nya orang. Tapi dibeli dari tahanan. Jadi ada tahanan yang bajingan, lebih bajingan lagi itu yang kasih masuk HP dia bisnis. Jadi di dalam bisnis ada jual beli HP, jual beli narkoba, jual beli, pokoknya semua di dalam. Makanya di dalam itu bukan berarti orang mau tambah baik, tambah jahat. Kalau orang yang tidak begitu tambah parah. Bahkan saya pengalaman ada orang yang jual Al-Qur'annya, bayangkan, jual baju gamis, bro, jual bro, tukar sama narkoba. Sembarang ini saya, ada hartaku ini mami. Separah itu di dalam. Ada yang menelpon, nah tanya orang tuanya, "Ma, muka dibunuh ini, mak, kirimkan dulu uang 500.000." Menangis-menangis, setelahnya dikirimkan, nah bunuh, ketawa-ketawa, narkoba lagi bos. Kacau orang di dalam. Jadi memang tempat yang paling parah. Belum lagi berkelahi-berkelahinya, dipaksa ki. Ada pengalaman teman anak baru masuk, ditanya, "Masih make ki?" Nah bilang, "Masih kalau ada bos." "Wih banyak di situ sini kok." Dikasih pakai semua. Diajak main bareng. Sudah main bareng dinotakan 5 juta, bayar sendiri nah. Yang ngajak ki gratis. Bayangkan. Jadi begitu ibaratnya kalau sekarang pergaulan itu merasa aman ki. Memanfaatkan teman tak, hati-hati ki, memanfaatkan ki bajingan, senter ki. Jadi jangan ki pernah merasa aman, dek. Jadi begitu. Kemudian saya titik balik saya itu saya renungi, sampai kapan kamu begini? Maukah perbaiki hidupku? Alhamdulillah di rumah tahanan itu saya ketemu sama beliau, Ustadz Hamka, guru saya. Masya Allah yang banyak sekali memberikan saya motivasi tentang hidup. Kebetulan beliau sering masuk ceramah, Ustaz. Masuk sering ceramah rutin dan memberikan motivasi kepada teman-teman. Dan setelah itu saya pun ikut bergabung menjadi pengurus masjid di rumah tahanan. Itu pangkat paling tinggi saya yang saya banggakan untuk pertama kali. Pernah mengurus masjid walaupun di rumah tahanan. Pertama kali saya khutbah Jumat walaupun di rumah tahanan. Itu pengalaman paling berharga saya. Kenapa? Karena sudah dipanggil Ustadz untuk masuk ceramah. Tidak datang Ustadz kah? Terpaksa seorang ceramah, kok naik ke ceramah. Bagaimana ini? Yang ceramah ini narapidana, yang diceramai juga narapidana. Sama-sama, apa mau dibilang ini? Naik di atas, bilang ya so suci ya kau turun kok. Tapi ya begitu mah, pokoknya ndak ada Ustadz kah? Mau jam 1:30 belum sholat orang, nak kopi mana Ustadz nih? Ndak sholat juga orang, bubar mi. Jadi tunggu dulu. Akhirnya saya coba naik pertama kali, itu pengalaman saya untuk khutbah Jumat. Dan saya banyak belajar dari guru saya Ustadz Hamka yang Masya Allah. Setelah saya pun keluar, saya sempat ke rumah binaan beliau, banyak belajar. Terutama saya pertama kali belajar usaha-usaha itu dari ternak lelenya beliau. Nah, jadi saya bawa bapak saya. Karena setelah di penjara, bro, ini pengalaman lagi. Setelah di penjara, beban moralnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Tidak ada orang yang mau percaya ki. Sudah maki bajingan. Mau ke bisnis apa? Menjual kok ini, aneh tuh. Penjahat, jangan mau kok. Mau kau beli sesuatu di orang, jangan mau kau sama itu, penjahat. Susah sekali saya rasa hidupku. Kenapa ini orang tidak percaya? Padahal tobat mak. Nah bilang semua temanku, sebentar je itu. Kembali je lagi itu nanti. Bayangkan ki. Jadi jangan ki pikir setelah ini, setelah itu. Setelahnya lagi itu lebih parah ki. Nah, setelah itu susah sekali kak saya rasa mau kak bikin sesuatu. Nggak ada orang yang percaya kak. Sampai betul-betul saya buktikan diriku, betul-betul kak belajar. Betul-betul kak membangun sesuatu yang baru. Terutama tadi itu saya bergabung dengan komunitas dan akhirnya saya sempat bikin rekor muri, yaitu buka puasa terpanjang sepanjang 2 km di Anjungan Pantelosari 2 tahun lalu. Itu saya bekerja sama dengan Atase Saudi Arabia
dengan dana hampir 2 miliar. Iya. Setelah itu enak sekali nih perjalanan. Karena saya sudah punya portofolio saya baik. Saya buat travel sekarang, bukan lagi bilang orang travel aneh itu mantan narapidana, enggak. Ya, saya sudah buat travel namanya Umroh Backpacker Makassar. Jadi kalau ada teman-teman yang mau lihat perjalanannya teman-teman, jadi saya buat perjalanan umroh lebih berkesan bersama anak-anak muda. Jadi kalau yang biasanya travel ya kumpul ini tidak. Kalau kita jalan-jalan bareng, ketemu di Qatar, kita ngopi di Qatar, kita cari tempat-tempat yang bagus, kita kunjungi tempat bersejarah, belajar bahasa Arab. Dan itu hal yang saya rasa sulit saya dapatkan kecuali betul-betul kita mau berubah. Jangan sampai tertanam di dalam diri kita itu pandangannya orang bahwa ini buruk. Biasa kita kan berpikir kalau bergaul ini mau dirasa paling gaul di teman-teman tak. Di teman-teman tak mau merasa paling oke di teman-teman tak. Misalnya laki-laki, temanku saya bilang tidak keren laki-laki kalau tidak ada tato. Nah, jadi dulu itu di pergaulanku siapa yang ada tato nah keren kalau dia mau masuk kerja di tempat distro sebentar tapi kalau tujuanmu hanya kerja tempat distro, oke bro. Tapi sekarang orang yang kerja di tempat distro tidak bisa menjual hidup karena kecil gajinya. Makanya jangan sampai pandangannya orang sampai ke kita itu bahwa bajingan kini anak nakal. Karena kenapa? Karena kita berharap disuka sama teman-teman pergaulan tak. Tapi ternyata yang nilai nanti setelah dewasa itu orang-orang yang di atas tak, guru-guru tak, orang tua tak, tetangga tak. Nah, misalnya kayak begitu. Saya pertama kali bikin pemberangkatan umroh, saya harus berangkat dulu sendiri. Dan alhamdulillah umroh pertama saya itu gratis. Saya sampaikan umroh pertama saya itu gratis karena saya berusaha untuk perbaiki diriku, berusaha untuk buat hal-hal baru, edukasi. Kalau teman-teman mau lihat aktivitasku bisa lihat di Instagram mungkin Sul Pusat Madu. Iya, di situ misalnya edukasi. Saya banyak belajar sama teman-teman komunitas. Dari situ saya dapat umroh gratis. Kenapa? Orang tiba-tiba bilang, "Bro, mau umroh?" Mau ya. Kirim nomor rekening tak. Langsung dia kirim 25 juta untuk saya. Saya bilang, kenapa ditransfer? Bilang, mungkin bisa lebih baik pandangannya orang ke kita. Pergi mau umroh. Setelah saya umroh, saya berdoa betul-betul sama Allah. Betul-betul Kak berdoa bahwa saya mau perbaiki hidupku ini. Saya mau mulai hal-hal baru. Kalaupun pandangannya orang masih buruk kepada saya karena saya mantan narapidana, tidak masalah tapi saya harus buktikan bukan hanya dengan cerita. Akhirnya dari situ saya ngonten. Di sana saya saat umroh saya ngonten tentang semua sudut pandang. Saya buat kalau di sekarang ini kan ada cerita makan Makassar, ada ngemil lucu misalnya di Instagram rekomendasi kalau dia mau cari makanan di Makassar misalnya kita buka akun Instagram. Saya coba buat cerita makan Saudia. Nah, jadi ada saya punya akun info Mekah Madinah. Jadi saya bagikan di situ seputar Mekah Madinah. Iya. Jadi itu mungkin sedikit singkat pesan saya. Harus lebih berhati-hati terhadap pergaulan kedepannya, bro. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah kasih senangi teman-teman tak, tapi kita kasih kecewakan orang tua tak. Itu titik beratnya karena kita kadang mau kita terlihat baik sama teman tak. Sampai orang tua kita lawan membangkang orang tua tapi jangan begini temanku begini. Iya, itu pesanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau kasih hadiah satu buku untuk anak-anakku yang apa yang tadi kata-kata yang tersimpan yang anak-anakku di sini ingat dari kata-kata beliau. Ada yang bisa? Apa ucapan beliau? Satu kata saja. Pavian. Yang cewek. Ya. Pavian. Apa?
Iya. Masya Allah, saya kasih hadiah ini. Hadiah buku Dai Anti Narkotika. Menjadi mudah-mudahan nanti jadi penggiat, jadi aktivis. Ya, ya, mana? Di sini. Naik ini sini. Ustaz, sini. Sini. Hadiah. Beliau aktif. Insya Allah. Satu lagi, kasih ya. Ya, ada tadi kata-katanya Ustaz Zulkarnain mengatakan, jangan sampai Anda ingin menyenangkan. Siapa? Siapa? Ya laki-laki. Ya itu semua. Sini. Ya. Ya, sini. Ya. Jangan sampai menyusahkan teman-teman sampai-sampai. Jangan sampai ingin menyenangkan teman-teman hingga menyusahkan orang tua. Oke, Masya Allah. Suhu, berarti master. Baik anak-anakku, itu tadi testimoni beliau, sahabat saya yang saya cemburu sama dia, melebihi saya. Kenapa? Saya di penjara berdakwah hampir 20 tahun. Ada yang jadi imam masjid di Bone, di Patiro Bajo, sudah pernah pergi umrah. Ada yang berkali-kali pergi umrah seperti beliau. Sementara saya 20 tahun hampir berdakwah, belum pernah pergi umrah. Pernah ada yang janji saya bilang, Ustadz, nanti bikin ki paspor. Nanti kalau saya kasih naik ki umrah. Sekalinya ku cari itu yang janji saya, tidak pernah ketemu. Sehingga saya bilang, kau biar menjadi saya asbab dapat ya paspor, karena ada yang memotivasi saya. Sehingga saya sangat bersyukur, dan untuk pertama kalinya anak-anakku di sini saya hadirkan murid saya, binaan saya yang pernah ke rumah menginap, saking bapaknya itu siapa nak temani ini Zulkarnain, tidak nakal jina temani, padahal di rumah saya dia di masjid mengaji dan ikut kegiatan positif, dan ternyata berkah ya, karena dia menjadi banyak inspirasi. Bayangkan tadi ada namanya umrah backpacker, yang seperti orang pergi jalan-jalan, pergi melancong, tapi sebenarnya dia pergi beribadah di tanah suci Mekah. Jadi saya lanjut materi saya, anak-anakku. Ini sesi terakhir sebelum tanya jawab. Ini efek narkoba, ini efek buruknya di antara banyak. Ya. Nah, ini yang paling mengerikan, anak-anakku. Jangan sampai ini buruknya. Ini untung ini saudara kita ini, ya, Ustaz Zulkarnain tidak sampai melakukan ini. Kecanduan sabu, dia apa? Anak di Sulteng bunuh ibu karena kesal tidak diberi uang. Begitu buruknya narkoba, begitu jeleknya narkoba, begitu menjijikannya narkoba. Yang melahirkannya, yang membesarkannya, dia rela, tega, sadis menghilangkan nyawa. Sehingga itulah, jangan anak-anakku pernah ingin mencoba-coba, pernah ingin menggunakannya. Jadi ini terlaknat dia. Selanjutnya ini kegiatan saya, anak-anakku ini. Ini saya, ini baca maki bajunya. Tahanan. Tahanan. Ini saya di rutan Polda ini semua ini. Narkoba. Makanya saya berdoa, ya Allah, jadikanlah yang saya dakwai di sini, saya tidak dakwai di sini. Ya. Kenapa? Karena orang semua punya masalah. Ya, dia hilang kebebasan. Bayangkan kebebasan anak-anakku, kalau mau dibayar, Anda bisa ke sini, bisa pulang ke rumah. Kalau mau diuangkan itu berapa itu biayanya? Kebebasan. Ada pernah orang di penjara setiap hari mengeluarkan uang berapa? 10 juta. Dia bilang, Pak petugas, ini uang 5 juta pintu 1. Ini uang 3 juta pintu 2. Ini uang 2 juta pintu 3.
bisakah keluar dulu di rumahku sebentar, sore saya masih kembali tidur ke sini. Bayangkan setiap hari puluhan juta uangnya nak keluarkan, hanya pulang ke rumah. Begitulah harga kebebasan kita, itu paling rendah. Orang-orang ditanya di penjara, apa aja mimpinya? Kalau ditanya apa aja harapan, maukah bebas? Kalau ada uangnya 1 miliar, bilang ada uang 1 miliar, ku bayar, ki bebas. Dia bayar keluarkan 1 miliar. Olehnya itu anak-anakku, ini paling banyak penghuninya penjara, kasus ini narkoba. Sehingga itulah kita bersyukur sekolah ini memfasilitasi tadi dari BNN, dari praktisi hukum yang kalau ada macam-macam dia borgol. Kalau saya dari segi agama, bahwa Allah sungguh melebeli benda narkoba itu dengan sesuatu yang sangat menjijikkan, najis, dan suatu makhluk yang paling nista, setan, diberi sematan kepada narkoba. Ini sebab-sebab orang terdorong terlibat narkoba ini. Niat. Ini anak-anakku, ini penting. Niat, inilah induk daripada perbuatan dosa. Karena ada rumus yang mengatakan niat tambah K, N tambah K sama dengan C. Apa itu? Niat ketemu kesempatan sama dengan kriminal, dosa. Makanya ke setiap orang yang punya niat jelek, maukah minum, maukah konsumsi sabu deh, maka niatnya itu mendorong dia mencari sabu. Niatnya itu mendorong dia mencari ekstasi. Niatnya itu mendorong dia mencari nafsa. Makanya jangan pernah meniat, karena niat itu memerintah akal yang mengarahkan tangan, mengarahkan kaki. Kemudian bergaul dengan penyalahguna. Jangan, itu tadi Nabi bilang beliau, dari sekolah baik-baik, tapi ternyata pergaulan yang